Liga Premier Inggris berpeluang mencetak sejarah baru di kancah Eropa musim depan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Liga Champions, satu negara bisa mengirimkan 6 wakil dalam satu musim kompetisi UCL. Inggris berpotensi meraih pencapaian langka ini jika Manchester United dan Tottenham Hotspur berhasil melaju ke final Liga Eropa musim ini. Peluang terjadinya final sesama klub Inggris di Liga Eropa terbuka lebar setelah kedua tim meraih hasil positif di leg pertama semifinal. Manchester United tampil impresif saat mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor telak 3-0 di San Mamés, Jumat 2 Mei 2025 dini hari. Sementara itu, Tottenham Hotspur juga menunjukkan performa solid dengan kemenangan 3-1 atas Bodo Glimt di London. Jika kedua tim sukses mempertahankan keunggulan dan lolos ke final, maka All English final di Liga Eropa musim ini akan menjadi kenyataan. Hal ini akan berdampak signifikan terhadap jumlah wakil Inggris di Liga Champions musim depan. Menurut laporan Marca, Inggris bisa mengirimkan 6 klub ke Liga Champions 2025-2026 berkat kombinasi prestasi dan perubahan regulasi UEFA. 4 tim teratas Premier League secara otomatis akan lolos ke Liga Champions. Ditambah lagi, tim peringkat kelima juga dijamin tiket ke kompetisi elit Eropa tersebut karena tingginya koefisien UEFA yang dimiliki Premier League saat ini. Inggris saat ini masih berada di peringkat teratas dalam perhitungan koefisien liga. 5 tim teratas di klasemen Liga Inggris saat ini dihuni oleh tim-tim seperti Liverpool yang sudah mengunci gelar juara. Kemudian ada spesialis runner-up yaitu Arsenal, kemudian Manchester City, Newcastle dan juga Chelsea. Namun semuanya bisa berubah karena jarak dari peringkat 4 sampai dengan peringkat 7 hanya 5 poin. Adapun tiket ke-6 bisa didapat melalui jalur juara Liga Eropa. Berdasarkan regulasi UEFA, pemenang Liga Eropa berhak langsung tampil di Liga Champions musim berikutnya tanpa harus memandang posisi akhir mereka di Liga domestik. Sementara itu, dengan performa mereka di Premier League yang kurang memuaskan musim ini, Manchester United saat ini berada di posisi ke-14 dengan 39 poin. Tak kalah buruk, Tottenham juga terperosok di peringkat ke-16 dengan 37 poin. Oleh karena itu, menjadi juara Liga Eropa menjadi satu-satunya jalan realistis bagi kedua klub untuk berlaga di Liga Champions musim depan. Jika skenario ini terwujud, maka Inggris akan mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang menempatkan 6 klub di Liga Champions dalam satu musim. Sebuah prestasi yang akan menegaskan dominasi Premier League di pentas sepak bola Eropa. Namun sebelum ke final, Manchester United masih harus menjamu Athletic Bilbao di Old Trafford pekan depan. Mereka hanya butuh hasil imbang atau kalah tak lebih dari margin 2 gol. Sementara itu, Spurs akan dijamu Bodo Glimt di Asmira. Sama seperti MU, Spurs juga hanya butuh hasil imbang atau kalah tak lebih dari 1 gol. Melihat peluang juara keempat tim tersisa, Oddschecker merangkum bursa taruhan di Eropa memberi koefisien untuk MU menjuarai Liga Eropa di angka 5/6. Sementara itu, Spurs ada di posisi kedua dengan koefisien 13/10. Tak bisa dipungkiri, meski bapuk di Premier League, Manchester United saat ini masih menjadi satu-satunya tim yang belum pernah merasakan kekalahan di kompetisi Eropa. Dari 13 pertandingan yang telah dilalui, Manchester United mengoleksi 8 kemenangan dan 5 hasil imbang. Catatan tak terkalahkan ini bahkan menjadi yang terpanjang bagi klub sejak rentetan serupa terjadi pada periode November 2016 hingga Oktober 2017. Saat itu, mereka mencatatkan 15 laga tanpa kalah di Eropa. Tak hanya soal solidnya pertahanan, Manchester United juga tampil tajam. Total 31 gol sudah mereka bukukan sejauh ini. Sebuah angka impresif mengingat performa mereka yang tak konsisten di Liga Inggris. Dengan performa apik ini, para fans tentu berharap banyak. Manchester United tengah menapaki jalur emas di Eropa dan siapa tahu musim ini bisa menjadi penebus dari kekecewaan domestik. Ex-kiper timnas Inggris Paul Robinson bahkan memuji performa Manchester United. Ia menyebut bahwa Harry Maguire CS bermain dengan sangat baik hingga pantas menang. Terbaik yang pernah saya lihat di Manchester United bermain di bawah Ruben Amorim, kata Robinson di BBC. Mereka bermain sangat baik. Meskipun mereka bermain melawan 10 orang, tapi mereka masih harus menyelesaikan pekerjaan. Demi meraih trofi musim ini, Manchester United jelas akan habis-habisan di Liga Eropa. Mereka tinggal mempunyai kesempatan meraih trofi dan merebut tiket ke Liga Champions andai juara Liga Eropa. Di sisi lain, pelatih Manchester United Ruben Amorim berbicara soal rumor mantan anak asuhnya di Sporting CP Victor Gyökeres ke Old Trafford. Sejak Ruben Amorim resmi menukangi Manchester United,
nama Victor Gyökeres terus dikaitkan sebagai calon rekrutan baru Setan Merah. Hal ini bukan tanpa alasan. Victor Gyökeres merupakan mantan pemain andalan Amorim saat keduanya masih bekerja sama di Sporting CP. Sang striker menjelma menjadi mesin gol yang menakutkan di bawah asuhan pelatih Portugal tersebut. Banyak pihak meyakini bahwa suatu saat nanti Gyökeres akan kembali bereuni dengan Amorim. Apalagi kabar yang beredar menyebutkan bahwa Amorim sedang mencari penyerang tengah baru untuk memperkuat lini depan Manchester United. Amorim sendiri tidak menutup kemungkinan untuk kembali bekerja sama dengan Gyökeres. Ia menyatakan tidak akan mempermasalahkan jika striker berusia 26 tahun itu ingin bergabung dengannya di Manchester United. Namun, Amorim juga memberikan peringatan keras. Menurutnya, jika Gyökeres hanya ingin pindah ke Manchester United demi bermain di Liga Champions, maka niat itu tidak akan diterimanya. Amorim menegaskan bahwa ia hanya ingin merekrut pemain yang benar-benar memiliki komitmen untuk membela Manchester United, bukan karena motivasi bermain di kompetisi tertentu. Kesepakatan dengan Gyökeres, saya belum berbicara dengannya, ujar Amorim memberikan pernyataan. Namun, jika seorang pemain ingin datang ke Manchester United hanya karena ingin tampil di Liga Champions, maka kami tidak akan merekrutnya. Kami mencari pemain yang sungguh-sungguh ingin membela klub ini, sambung pernyataan dari Ruben Amorim. Bagi Amorim, niat dan komitmen pemain sangatlah penting. Ia menilai bahwa pemain yang bergabung hanya karena target pribadi seperti bermain di Liga Champions cenderung kehilangan profesionalitas dan loyalitas ketika ekspektasi tersebut tidak tercapai. Manchester United dipastikan gagal finish di 4 besar Premier League musim ini, sehingga tidak bisa lolos ke Liga Champions melalui jalur Liga domestik. Namun, harapan masih ada jika mereka mampu menjuarai Liga Eropa musim ini yang akan memberi tiket otomatis ke Liga Champions musim depan. Ruben Amorim juga merupakan figur penting dalam perkembangan karir Gyökeres. Saat direkrut dari Coventry City pada musim panas 2023, Gyökeres belum banyak dikenal sebagai penyerang top. Namun, di bawah bimbingan Amorim di Sporting CP, performanya melonjak drastis. Musim ini saja, ia sudah mencetak 52 gol dan menyumbangkan 12 assist dari 48 pertandingan di semua kompetisi. Sebuah catatan luar biasa yang menunjukkan betapa tajam dirinya saat ini. Dengan segala latar belakang dan relasi erat di antara keduanya, kabar soal kemungkinan reuni Gyökeres dan Amorim di Manchester United tentu menarik untuk terus dipantau. Namun, jika hal itu benar terjadi, Amorim memastikan bahwa hanya pemain dengan dedikasi penuh terhadap klub yang akan diberi kesempatan.